sudah harus mandi dan berpakaian baju yang rapi ya. Sienna, jangan sambil makan satu ibadah. Kamu habisin dulu sebelum ibadah ya. Nanti kalau udah di ibadah, jangan makan lagi, oke? Kamu juga nggak boleh main HP ya saat ibadah. Oke, teman-teman di rumah juga ya, jangan sambil main HP atau makan-makan. Apalagi Sienna. Nah, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi Luis. Oh iya ya, kita harus mengikuti arahan dari kakak-kakak. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik pasti sudah semangat ya untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya tepuk tangan. Sambil bergoyang ya Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita ulang dari awal ya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan lagi itu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Katakan sama-sama, shout for joy. Shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya. Haleluya. Shout for joy. Shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya. Katakan lebih lagi, shout for joy. Shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya. Haleluya. Shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya. Haleluya.
adik-adik di rumah masih semangat kan? Oke, adik-adik, kita hari ini mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau melompat lagi karena hari ini adalah hari yang dijanjikan Tuhan. Musik. Tepuk tangan ya. Lebih semangat. Siap-siap ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Ayo adik-adik lebih bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita minta untuk Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Biar hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Hanya Tuhan saja yang tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong. Sungguh kami rindu Tuhan, sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Katakan adik-adik, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, benar Tuhan, kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati mereka Tuhan. Biar lewat kehidupan mereka Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, lewat mulut mereka Tuhan ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik sembah Tuhan. Katakan, Tuhan, penuhi kami Tuhan. Penuhi, penuhi, penuhi kami. Katakan adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Haleluya. Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan
dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, penuhi. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sama-sama angkat tangan kita adik-adik, katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan, mereka mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan menjamah mereka Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarin kami Tuhan, biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan kami boleh mengerti Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat kakak sekolah minggu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu. Engkau berkati mulutnya Tuhan. Biar setiap perkataan yang dia sampaikan Tuhan itu bersumber dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat segala berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu, urapi kami ya, agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kakak Eni yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang berasal daripada Tuhan ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kakak mau tanya ya, tahun 2021 masih ingat kan kita memasuki tahun apa? Tahun integritas. Iya benar sekali, tahun integritas. Adik-adik masih ingat kan? Jadi kalau tahun integritas itu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita ucapkan nih, dan juga apa yang kita lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat ya, apapun yang adik-adik mau lakukan, bahkan yang ada di dalam hati, yang ada di dalam pikiran, semuanya itu kalau kira-kira tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak boleh dilakukan, tidak boleh ada. Amin. Oke, biar adik-adik menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini kakak mau sampaikan supaya adik-adik itu menjadi anak-anak yang serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus? Iya. Nah, kalau misalnya ada orang yang bertanya, kamu anak siapa sih? Anak mami, anak papi, anak papa, anak mama, anak ayah, anak ibu. Kenapa dibilang begitu? Karena kamu mirip mereka. Mungkin mirip ayah, mungkin mirip papa, papi, ya kan? Karena kita anak mereka. Nah, setelah firman Tuhan hari ini, adik-adik juga akan menjadi anak-anak yang serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kalau adik-adik pernah lihat ulat? Pernah lihat ya? Ada yang suka takut sama ulat. Tapi begitu adik-adik lihat kupu-kupu, adik-adik suka senang. Kenapa? Karena bagus ya. Tapi adik-adik ingat ya, sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, itu berasal dari ulat yang menakutkan, yang ngeri, yang kita juga suka takut untuk memegang atau bahkan melihat. Nah, adik-adik, kalau sekarang kakak misalnya, kalian lebih suka lihat wajah yang seperti ini? Garang? Galak? Suka marah? Atau suka lihat yang seperti ini? Tersenyum? Pasti suka yang tersenyum. Nah adik-adik, dari yang kakak sampaikan tadi, dari ulat menjadi kupu-kupu, orang yang suka marah, orang yang suka jahat menjadi suka tersenyum, itu berasal dari dalam. Nah, cerita hari ini kakak mau sampaikan adalah seseorang yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan dia menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia melahirkan banyak surat-surat yang kita baca di Alkitab yang menjadi berkat buat orang-orang percaya. Oke, adik-adik duduk yang manis, kakak mau sampaikan. Nah, ceritanya begini adik-adik. Sementara orang ini atau bapak ini dia berkobar-kobar, ingin mencelakai, ingin menangkap semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku anak-anaknya Tuhan. Bapak ini adalah orang yang pintar, orang yang ingin menangkap semua orang-orang yang mengaku pengikut Yesus untuk dipenjarakan, untuk dianiaya. Bahkan apa yang terjadi adik-adik? Bapak ini ya, dia minta surat kepada imam besar. Apa sih surat itu? Itu adalah surat kuasa untuk menangkapin orang-orang yang mengiring Tuhan, orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, murid-murid Tuhan. Akhirnya bapak ini dia berangkat dari Yerusalem ke Damsyik. Ya adik-adik, ke Damsyik untuk apa? Dengan surat yang dia sudah miliki itu, dia bermaksud untuk menangkapin orang-orang pengiring Yesus untuk dibawa ke Yerusalem. Untuk diapain? Untuk dihukum, untuk dipenjarakan, dan juga dianiaya. Wah, sedih banget ya adik-adik. Sementara bapak ini hampir sampai ke kota Damsyik, ada sinar yang besar turun dari langit dan menyinari bapak ini. Tiba-tiba gobrak, bapak ini jatuh. Bapak ini jatuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ada suara yang besar, ada suara yang jelas berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" kata suara itu. Akhirnya bapak ini dia tertegun. Dia menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu ada suara yang jelas lagi berkata dan menjawab bapak ini, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Wah, sementara bapak ini pergi sama teman-temannya untuk menangkapi orang-orang percaya adik-adik, dia itu
bersama dengan teman-temannya mereka juga termangu-mangu. Karena apa? Karena mereka juga mendengar suara yang jelas itu, tetapi mereka tidak melihat siapapun juga ada di situ. Lalu orang ini dia bangkit berdiri dan dia bangun. Dia tidak bisa melihat apa-apa karena dia menjadi buta. Nah, teman-temannya bapak ini menuntunnya sampai ke kota Damsyik. 3 hari lamanya orang ini, bapak ini, dia tidak bisa melihat, dia juga tidak makan dan juga dia tidak minum. Nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Di sana dia mendapatkan penglihatan. Suara Tuhan jelas kepada Ananias berkata, "Ananias, pergilah ke jalan lurus. Di sana engkau harus menumpangkan tangan di atas kepalanya supaya dia dapat melihat." Jawab Ananias kepada Tuhan, "Tuhan, dari banyak orang aku telah mendengar loh kejahatan Bapak ini, di mana dia telah menganiaya orang-orang kudus-Mu. Bahkan dia mau datang ke kota ini, dia bermaksud untuk mencelakai, menangkap semua orang-orang pengikut-Mu untuk dibawa ke Yerusalem." Untuk apa adik-adik dibawa ke Yerusalem? Untuk diadili, untuk dipenjarakan, untuk dianiaya. Wah, terus Ananias juga menjawab kepada Tuhan, "Tuhan, bahkan aku dengar dia sudah membawa surat dari imam-imam kepala untuk bisa menangkap orang-orang pengikut-Mu." Wah adik-adik, ternyata Bapak ini sudah bermaksud yang buruk, tetapi Tuhan merancangkan yang baik terhadap Bapak ini karena dia sudah dipilih. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Ananias muridnya, "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku," kata Tuhan, "untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan jalan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung nantinya oleh karena kuasa namaku." Wah, adik-adik, dari seorang yang menganiaya Tuhan, dari seorang orang yang menganiaya namanya, dia seorang yang menangkap pengikut-pengikut Tuhan, akan dipakai untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja. Dan dia akan menanggung banyak penderitaan karena nama Tuhan Yesus. Wah, kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhan tahu apa yang dia pilih. Lalu Ananias pergi ke rumah di mana bapak yang tadi berada untuk menumpangkan tangannya. Akhirnya Ananias datang dan dia bilang, "Bapak, aku diminta Tuhan, disuruh Tuhan untuk menumpangkan tangan kepadamu dan berdoa untukmu." Lalu Ananias menumpangkan tangan atas bapak tadi dan dia berdoa atas bapak tadi. Seolah-olah apa yang terjadi adik-adik, gugurlah selaput yang menutupi bapak tadi dan dia bisa melihat. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, selalu ada mukjizat dari Tuhan. Nah adik-adik, waktu bapak tadi sudah bisa melihat, lalu bangunlah dia dan dia pergi untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia bangkit dan setelah dia makan, maka kuatlah kekuatannya, kembalilah kekuatannya. Tadi selama berapa hari dia tidak makan? 3 hari 3 malam, tidak hanya makan, tidak juga minum. Nah adik-adik, lalu bapak ini tadi yang sudah didoakan, sudah dibaptis dan dia sudah bangkit, dia berada beberapa hari di rumah itu di Damsyik tadi ya. Dan dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan tentang Yesus, dia memberitakan tentang kabar baik sorga. Semua orang yang mendengar tentang kabar baik yang diceritakan bapak ini yang sudah dipulihkan, semua orang terheran-heran. Bukankah ini orang yang dulu suka menganiaya anak-anak Tuhan? Bukankah dia juga bermaksud datang ke kota ini untuk menangkap semua pengikut Tuhan?
Akan tetapi bapak ini semakin besar pengaruhnya, semakin banyak berita yang dia sampaikan, dan dia membuktikan bahwa dia adalah anak pilihan Tuhan dan menjadi alat Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang percaya, semakin banyak orang-orang yang mengikut Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Bapak ini membuktikan apa yang dia kerjakan telah berpengaruh besar terhadap orang-orang kembali kepada Tuhan, terhadap orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, dan semakin banyak orang yang mengiring Tuhan. Tepuk tangan dong adik-adik. Dari orang yang jahat di mata Tuhan, menganiaya anak-anak Tuhan, bahkan dia punya surat kuasa untuk menangkapin anak-anak Tuhan. Dia ditangkap Tuhan, dia diubahkan Tuhan, dia menjadi alatnya Tuhan. Nah adik-adik, cerita kakak tadi, adik-adik mulai tahu dong siapa dia? Siapa namanya? Bapak tadi? Siapa namanya? Saulus. Iya benar sekali, bapak ini namanya Saulus. Nah setelah dia menjadi anaknya Tuhan, dia dikenal namanya menjadi Paulus. Semua surat-surat yang dia tulis di Alkitab, di Perjanjian Baru, kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Efesus, banyak kita baca, dan itu pengaruhnya sampai sekarang. Atau kita juga tahu sampai sekarang, ternyata Paulus ini dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Bahkan dia menderita aniaya, bahkan sampai meninggalnya juga dia menderita aniaya. Karena dia dipilih Tuhan dari orang yang jahat menjadi orang yang mengiring Tuhan dan memenangkan banyak jiwa. Adik-adik yang luar biasa, kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena ada kuasa Roh Kudus turun atas Bapak Paulus atau tadinya Saulus. Nah adik-adik, ceritanya sampai di sini seru banget. Kalau adik-adik suka membaca firman Tuhan, ceritanya itu memberkati hidup kita dan mengubahkan kita. Adik-adik harus sering-sering baca firman Tuhan ya. Nah dari cerita Bapak Saulus tadi yang ditangkap Tuhan menjadi anak Tuhan yang berpengaruh, bahkan surat-suratnya yang ditulis memberkati kita sampai sekarang. Adik-adik, kita belajar apa adik-adik? Yang pertama, kita harus menjadi anak yang serupa dengan Kristus. Katakan, serupa dengan Kristus. Di awal tadi Kak Eni udah bilang, udah katakan bahwa kamu anak siapa sih? Oh, anak bapak ini. Oh, anak mama ya. Kenapa sih adik-adik suka dibilang begitu? Karena kita mirip mama atau papa. Mungkin wajahnya, mungkin perbuatannya, tingkah lakunya, oh mirip. Karena kita mirip mereka, makanya kita dibilang, oh bener nih, anak mamanya. Nah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kakak tanya dulu dong di sini. Siapa sih anak-anak Tuhan? Angkat tangannya. Yang angkat tangan, dia merasa anak Tuhan, amin. Kalau dia anak Tuhan, maka perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan harus serupa dengan Bapaknya. Jadi yang pertama kita belajar apa adik-adik? Kita harus menjadi serupa dengan Kristus ya. Serupa dengan Kristus berarti tingkah laku kita, semuanya yang ada dalam diri kita harus serupa dengan Kristus. Jangan loh nanti kita lihat, oh pantas anak-anak Tuhan seperti itu. Nanti mereka akan bilang, mirip sama bapaknya. Kalau dia jahat, oh papanya pasti jahat, bapak kita juga pasti jahat. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Yang pertama kita belajar, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Berarti semua perbuatan kita menjadi seperti Tuhan. Katakan amin. Nah yang kedua, untuk menjadi anak-anak yang serupa dengan Kristus seperti Bapa kita di sorga, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, karena dengan dipenuhi Roh Kudus memiliki kekuatan untuk berubah setiap hari serupa dengan Kristus. Nah adik-adik harus dipenuhi Roh Kudus. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, adik-adik harus minta. Nanti kita berdoa ya supaya adik-adik dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Supaya kita memiliki kuasa atau kekuatan untuk berubah setiap hari menjadi serupa dengan Kristus. Caranya kita minta, nanti Tuhan penuhin, kita berbahasa-bahasa yang baru dan kita bisa menjadi seperti Kristus. Oke adik-adik? Oke, hari ini kita belajar apa adik-adik? Kita harus berubah menjadi seperti Kristus, menjadi anak-anaknya Tuhan.
Sikapnya, tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya harus serupa dengan Kristus. Yang kedua, supaya menjadi serupa dengan Kristus, yang pertama tadi, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Nanti kita berdoa supaya adik-adik dipenuhi Roh Kudus. Kalau adik-adik sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah pernah setiap hari harus mengalami kepenuhan, setiap hari harus dipenuhin. Siap? Nanti kita berdoa ya. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini luar biasa banget. Biar adik-adik menjadi anak-anak yang diubahkan oleh Tuhan. Dan kita akhirnya menjadi anak-anak yang serupa dengan Kristus. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Dan kita menyelesaikan amanat agungnya Tuhan Yesus. Siap? Kita berdoa. Yuk. Ayo adik-adik, kakak ajak untuk adik-adik. Angkat tangan kita semua. Kita mau berdoa untuk terima Roh Kudus. Bagi siapa yang belum menerima Roh Kudus hari ini waktunya buka hati dan meminta kepada Tuhan. Syaratnya adik-adik harus minta kepada Tuhan. Tuhan, anak-anakmu minta untuk dipenuhi Roh Kudus. Tuhan, penuhilah anak-anakmu dengan Roh Kudus-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu kami boleh memperoleh kuasa untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus. Sampai Engkau datang kembali, kami adalah anak-anak Tuhan yang siap datang kepada Tuhan dan kembali ke rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dan ini kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah apa yang ada di dalam hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang kami ucapkan setiap hari, apa yang kami lakukan setiap hari, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan sampai di sini dan kami percaya Tuhan yang akan memakai anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan menjadi generasi anak-anak, generasi Yeremia yang bangkit untuk bergerak memenangkan banyak jiwa. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke adik-adik, ayat hafalnya diapalkan sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangan lupa dihafalkan karena adik-adik akan ingat dengan Roh Kudus memenuhi adik-adik, adik-adik akan memperoleh kuasa untuk berubah menjadi seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman. Saatnya untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat
keteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Shalom teman-teman. Sekarang sudah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Sebelum memberi persembahan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi. Tuhan, ajari kami juga agar kami bisa memberi persembahan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa memberitahu papa mamanya untuk memberikan persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Oke adik-adik, kita angkat tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan dan kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Daerahku
Adik-adik angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Adik-adik, dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.